Farhad Abbas, saya Muhammad Rizal Dirgawan dan Bu Marlina dan Pak Denny beserta dengan saksi-saksi dari keluarganya Agus, Ibu Neneng Sumiati dan Ibu Elmi, istrinya Agus, dan saksi Wawan. Agenda hari ini kami telah melakukan pendampingan hukum di Polda Metro Jaya terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudari NP ya, atau Pratiwi Novianti yang sebagai ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan ya. Kita sudah diperiksa di Polda Metro Jaya mulai pukul 14.00 WIB sampai 17.30. Dua saksi kita yang bisa hadirkan. Adapun pertanyaannya sejumlah 25 pertanyaan yang seputar penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti yang menuduh dugaan atas tindak pidana penghinaan, yang menuduh bahwa Agus telah melakukan penyalahgunaan dana donasi tersebut. Padahal faktanya Agus tidak pernah melakukan sama sekali sedikit pun. Agus tidak melakukan penyalahgunaan dana donasi tersebut. Agus telah menyerahkan semuanya ya, dana donasi tersebut kepada Pratiwi Novianti, sehingga yang harus dipertanggungjawabkan ya atas perbuatannya di sini bukan Agus tapi adalah Pratiwi Novianti. Untuk itu kami meminta ya kepada Yayasan Peduli Kemanusiaan untuk transparan, akuntabel dalam mengelola dana donasi milik Agus, karena itu adalah uang amanah yang digunakan untuk biaya pengobatan, perawatan, dan biaya hidup Agus. Itu. Tambahan sedikit, hari ini saya berdua saya mendampingi Bu Elmi sebagai istrinya dari Mas Agus. Di sini pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap saudara Elmi yang mengatakan menuduh saudara Elmi ini menggunakan uang donasi tersebut untuk belanja dan bagi-bagi warisan. Nah, sebenarnya itu tidak ada sama sekali uang donasi itu, tidak seperti yang diberitakan, karena uang donasi tersebut sudah dikembalikan langsung ke saudara NP, ke yayasan, dan saat ini duit itu tidak ada berada di keluarga mereka. Dan sebagai perempuan melindungi, mungkin yang miss dari di sini semua hanya membahas donasi saja, tidak membahas gimana hak asasi manusia yang di dalamnya ada hak asasi perempuan ya. Pasalnya ada itu mengenai perlindungan perempuan dan anak. Dan saudara Elmi ini merasa tertekan pencemaran nama baiknya, sehingga dia di tempat tinggalnya itu banyak yang menghujat, jadi merasa tertekan. Jadi perlindungan perempuan di sini, saya seandainya sampai dia itu tertekan, depresi atau apa, kami akan merencanakan mengadukan ke Komnas HAM perempuan ya, karena saudara Elmi ini sudah merasa tertekan ya, terpojok. Dia sebenarnya tidak melakukan itu. Tidak ada yang katanya bagi-bagi warisan dan belanja, itu tidak ada, karena semua uang donasi sudah diserahkan semua. Untuk saudara Novi, tolonglah kalau emang benar yayasan Anda benar, tolong diaudit secara transparan dan berikan fakta-fakta itu kepada kami. Dan jangan sampai hanya menghujat keluarganya Agus saja. Itu saja dari saya. Oke, tambahan ya. Jadi di sini tidak hanya satu laporan polisi ya terhadap saudari Pratiwi Novianti, tapi ada dua laporan polisi yang kita ajukan ya. Tadi itu laporan polisi penghinaan pencemaran nama baik yang menuduh saudara M. Agus Salim telah melakukan penyalahgunaan dana donasi. Itu laporan polisi yang pertama. Terus yang laporan polisi yang kedua adalah terkait dugaan tindak pidana pemerasan dengan ancaman pasal 369 KUHP, yang dimana terlapornya adalah saudari Pratiwi Novianti. Dalam bukti WhatsApp-nya dia melakukan pemerasan dengan ancaman melalui HP milik istrinya Pak Agus Salim. Dia memeras dengan ancaman dengan kata-kata yang akan dilaporkan ke Dinsos, akan diviralkan, akan dilaporkan jika memang tidak menyerahkan mutasi rekeningnya. Padahal ya karena kita tertekan ya, padahal itu uang secara hukum adalah miliknya Agus.
seakan-akan Novi telah mengejar uang tersebut. Ya, makanya kita laporkan pasal 369. Saya sebagai pelapornya sendiri, Rizaldi Andrawan, telah melaporkan pasal 369 untuk agenda berikutnya. Kita akan menghadirkan Agus sebagai korban sendiri yang mengalami pemerasan dengan ancaman, karena uang tersebut sudah beralih kepada Pratiwi Novianti. Jadi ada 2 laporan polisi di sini ya, tidak hanya satu. Kita akan kejar Novi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Ya, Bang, kan itu laporan yang pertama soal pengancaman itu kan sudah beberapa minggu yang lalu ya, yang kita kemarin di SPKT. Bentar, sebelum selesai. Mungkin update-nya sudah sampai mana? Apakah udah ada pergerakan update terbaru atau baru mandek gitu aja? Kalau hari ini kan pemeriksaan untuk laporan polisi penghinaan pencemaran nama baik yang menuduh Agus telah melakukan penyalahgunaan dana donasi. Ya, hari tanggal 6 kemarin saya sudah diperiksa sebagai pelapor sendiri, memberikan keterangannya di hadapan penyidik di Polda Metro Jaya unit Renakta terkait laporan polisi dugaan tindak pidana pemerasan dengan ancaman. Kami sudah menyiapkan bukti-buktinya ya, bukti-bukti WhatsApp yang dimana Novi telah melakukan pemerasan dengan ancaman akan diviralkan, akan dilaporkan ke dinas sosial, akan diusut, akan dilaporkan ke polisi. Padahal itu adalah uang haknya Agus ya, di sini harus dipahami uangnya adalah hak Agus. Artinya apa? Jika dana donasi, jika donatur telah melakukan transfer menyumbang kepada Agus, artinya secara kepemilikan uang tersebut adalah miliknya Agus ya. Walaupun di situ ada peran yayasan yang berkontribusi untuk menyalahgunakan dananya. Di sini harus diperhatikan yang sakit adalah Agus, bukan si Novi ya. Jadi uang itu memang untuk Agus, tapi Novi ini telah melakukan pengancaman, makanya kita laporkan dia. Iya, itu. untuk update-nya seperti apa? Untuk update-nya sekarang polisi telah mengundang Agus untuk klarifikasi di hadapan penyidik. Bang, tadi kan dibilang pemerasan ya? Iya. Pemerasannya dalam bentuk apa ya? Pemerasannya ya, dia dalam bentuk chat WhatsApp ya. Unsur pasal 369 KUHP itu dia menakut-nakuti seseorang agar jika akan tidak diberikan mutasi rekening uang tersebut, maka akan dilaporkan Agus ini ke dinas sosial. Pemerasannya itu seperti Bentuk pemerasannya adalah bentuk lisan dia. Nah, sehingga korban ini ketakutan, orang sakit orang buta dikejar uangnya ya. Ini akhirnya ya besoknya datanglah Novi ke Bank BCA Pondok Indah, kemudian minta dipindahkan dananya. Loh, ini apa? Maksudnya apa? Kalau memang uang itu untuk Agus ya jangan begitu. Kita bertemu bareng, berdialog, maksudnya apa begitu. Makanya kita laporkan. Nah, itu laporkan bentuk pemerasannya, dia menakut-nakuti, memeras Agus untuk mengambil uang tersebut. total berapa dikasih? Total yang sudah diberikan yang sudah ditransfer ya kepada 1,3 miliar. Tanggal 12 sudah transfer, tanggal 15-nya transfer 300 juta rupiah. Tadi total yang sudah diserahkan kepada Pratiwi Novianti ya adalah 1,3 miliar. Iya. Tambahan sudah tambahan 8 juta Bu ya. Nah, jadi 1 miliar kok 1,3 miliar 8 juta rupiah yang sudah ada di Novi. Artinya apa? Novi ini uangnya sudah di sana. Kalau seandainya nanti di kemudian hari uang ini hilang, artinya Novi terbukti melakukan unsur pemerasan dengan ancaman atau penghinaan pencemaran nama baik, atau bisa juga kita jerat pasal penggelapan penipuan. Bang, kemarin Novi juga sempat ngomong bahwa emang harus mau berobat psikolog. Ayo sudah diberikan. Oh, Tapi kenapa komunikasinya belum Jadi dibuka gini, mungkin? Bang, saya ini tambahin silakan. sedikit. Nah, Kan kalau memang dia mau datang, mau berniat baik untuk kesembuhan Agus, harusnya datang dong. Sudah bersurat? Hanya bersurat, apa artinya sebuah surat? Maksud saya seperti ini, kalau memang udahlah sekarang ini kan udahi dulu. Maksudnya kalau memang Novi itu memang berniat baik, MP ini untuk kesembuhan Agus, tinggal datang aja ke rumahnya Agus, bawa Agusnya, yang bukan cuma dengan bersurat, dengan cuap-cuap di media sosial, itu masuk kami. Udah itu aja. Kalau yang untuk masalah pemerasannya itu tadi saya perjelas sedikit. Jadi kan Novi ini menggunakan rekeningnya Agus, orang menyumbang, memberikan donasi itu ke rekeningnya Agus, kemudian dari rekeningnya Agus dia ambil, dipindahkan ke rekeningnya di yayasan. yayasan. Apa itu artinya? Sama aja kan dengan memeras Agus dong. Itu deh, itu aja. Bang, bukannya bicara soal uang donasi kan sudah diatur, ada undang-undangnya dan memang harus diawasi oleh Dinsos supaya lebih transparan. Artinya
mohon maaf, Jadi- artinya tidak melenceng apa yang disepakati ke kedua belah pihak ini gimana nih Bang? Sekarang saya balikan begini. Di Permensos ya, Permensos itu mau dijelaskan. Pada saat donasi harus ada izin. Nah sekarang tanyakan ke Nopi, ada nggak izin dia untuk melakukan donasi ini? Betul. Bukan tanyakan ke kami, karena kami penerima donasi itu. Ya, terus tambahan ya. Jadi hubungan hukum antara Agus dengan yayasan ini tidak ada perjanjian sama sekali, tidak ada surat legal formalnya antara yayasan dengan Agus jika dalam pengampuan. Itu tidak ada sama sekali. Ya karena donatur ikhlas lah menyumbang donasi kepada Agus itu. Jadi tidak ada perjanjian sama sekali. Artinya kalau dibilang harus ada persetujuan, ya memang masyarakat aja yang langsung menyumbang kepada Agus, itu sah-sah saja, itu miliknya Agus. Pada saat pertama donasi hanya 35 juta, itu NP nggak ribut. Tapi pada saat setelah donasi mencapai 1,3, 1,4, baru si NP ini ribut. Nah, itu jadi permasalahan di Saudara Agus. Karena di situ Nopi bilang ada duga-dugaan disalahgunakan, makanya duit itu Jadi gini Mas, saya Nah. perjelas sedikit ya Mas ya. Sekarang uang donasi itu kan baru masuk ke Agus baru 1 minggu. Oke. Sekarang orang namanya baru terima uang, Lagi sakit. sakit, Iya. belum punya pikiran yang aneh-aneh. Sekarang begini, kalau katanya dipakai buat Wawa gitu kan. Betul. Jadi kalau menurut kami hal itu wajar. Kenapa? Karena si Agus ini kan tinggal di rumahnya Wawa. Iya. Apakah elok ketika dia tinggal di rumah Wawa ini ditagih orang, rumah mau disita. Dia punya uang. Dia punya uang. Masa sih nggak dibantu? Itu aja sih sebenarnya Tapi kan kronologi. dari pihak Nopi sendiri kan karena bertanggung jawab dengan kata yayasan. Betul. Kita paham Betul. itu dia Cuma kan Nopi hanya bilang untuk berobat, tapi ada loh kata-kata Nopi, nanti boleh dibeliin buat kontrakan, terus nanti kalau boleh beli mobil. Cuma kalau kata saya penyalahgunaan itu, kalau penyalahgunaan itu berarti kriminal, pidana ya. Kalau membantu keluarga kan enggak kriminal, atau beli narkoba atau baru itu Tapi kriminal. kan poin gitu. dari galang Poinnya dana ya, itu Dalam kan dana buat itu iya. anak. Tapi saya tanya lagi nih, saya kembalikan ya. 1,3 itu kan belum diapa-apain semua. Kecuali kalau uangnya sudah habis, dia tidak berobat, baru itu salah. Mungkin dana 95,8 juta itu 95. ya, 0,8 kan yang dipermasalahin, Ya. kenapa pada akhirnya dipakai buat pribadi dulu Ya, gitu. gitu betul, itu betul. Dan Tapi dari keluarganya kan sudah ada itikat baik. Oke, memang saya salah. Ingat ya, udah ada pengakuan. Oke, saya salah. Oke, kami salah. Itu udah ada pengakuan. Tapi pengakuan mereka malah diperolok sama Nopi ya. Lewat apa? Lewat instastory dia. Nah, sekarang saya kembalikan tanya, di mana letak moral mereka yang rusak? Mereka sudah sujud kok, minta maaf, tapi dipiralkan. Nah, sekarang dia sebagai pekerja sosial yang kata kalian malaikat, peri, apa elokkah sudah membantu tapi diolok-olok? Nah, itu aja. Tapi emang dia bilang ada kekecewaan aja. Boleh kecewa, tapi apa harus disebarkan ke media? Si Agus ya begini-begini. Bagus nggak begitu? Sedangkan dia katanya pekerja sosial, membantu orang lemah. Begitu kan? Seandainya Anda tiba-tiba udah dibantu, Anda diolok-olok, sakit hati nggak? Tapi kan kalau nggak ada asap kan pasti nggak ada api. Permasalahan. Apa asapnya, apa apinya? Kan nggak ada di sini. Dia kan sudah minta maaf. Kecuali kalau saudara Agus tidak minta maaf ya, tidak minta maaf dan uang itu habis, boleh. Uang belum banyak habis kok. Dan udah ada itikat baik dari pihak uaknya, Bu Neneng, udah memberikan sertifikat tanah untuk penggantian itu dan mau dicicil. Saya udah ngomong sama Gimana, Bang? Nopi. Nah, sebentar ya. Gimana dari pihak yang bersangkutan langsung? Nah, Jadi waktu pas podcast di Densu terakhir, Bang Densu pun sempat pesan nggak usah di medsos lagi, nggak usah dipublikasikan lagi. Tapi Mbak Nopi setelah pulang dari sana malah gencar bikin story tentang keluarga kami, kesalahan kami. Sedangkan saya udah klarifikasi atau saya udah mengakui kesalahan itu. Kalau untuk mengganti secara tunai sebesar itu saya mohon maaf nggak sanggup. Tapi kalaupun memang harus nyicil, saya siap cicil. Kalau memang nggak mau dicicil, saya serahkan sertifikat ke Mbak Nopi. Tapi Mbak Nopi nggak ada respon, hanya bilang nanti dibicarakan sama yayasan. Tapi justru setelah itu bukannya dibicarakan masalah sertifikat ke yayasan, justru dia bikin story-story tentang kesalahan kami. Sedangkan kami sudah minta maaf. Dan maaf kita juga di rumah dia malah dibikin story
katanya kami keluarga acting. Padahal jujur demi Allah kita tuh udah bener-bener sama Elmi sampai si Agus sujud udah minta maaf gitu. Tapi yang penting intinya niat baik saya udah ada. Dan uang pun sisa yang dari terpakai kita udah kembalikan semua ke Elmi dan Agus. Intinya Ya, tidak ada penyalahgunaan dana donasi dari donatur, sama sekali tidak ada. Dana tersebut sudah ada di Pratiwi Novianti ya. Sudah tidak ada di Agus, ada di sana di yayasan. Bang, balik lagi ini kan artinya pengobatan harus berjalan ya. Iya. Mungkin seperti apa sih inginnya, karena kan memang uang kan kata Novi kan memang masih aman, masih utuh. Nanti one day jika memang Mas Agus ingin berobat itu bisa digunakan. Tapi komunikasinya ini masih mentok nih, artinya harus seperti apa sih biar bisa berjalan ini lagi. Nanti pengobatannya nanti Pak Krisnamurti dan Bang Farad yang akan membiayai ya kepada Pak Agus ke Singapura nanti. Jadi nanti Agus akan dalam pengobatan, perawatan ke luar negeri nanti. Nanti ada donatur sendiri yang akan membiayai di luar dari Pratiwi Novianti ya, di luar uang itu ya. Nanti kita akan usahakan harus seperti itu. Berarti untuk sampai saat ini belum mau menggunakan lagi uang donasi dari Novi Pratiwi. Ya, nanti kita lihat Untuk dulu apa Mbak? prosesnya. Orang sudah dijelek-jelekan kan. Jadi ya udah sakit hati duluan juga. Kecuali kalau dari pihak Novi benar-benar itikat baik menghentikan semua hujatan para netizen lewat instastory dia seperti dia menjelek-jelekan mereka dengan berkata, ya tolong sudah hentikan hujatan ini biar Indonesia damai dulu, rukun dulu. Salah satunya adalah menghentikan hujatan ke Agus dan dia datang baik-baik ke rumah Agus bersama kami para PH-nya tanpa ada catatan, tidak ada PH, tidak ada kamera. Itu bullshit banget gitu loh. Untuk apa Agus pakai PH kalau tiba-tiba pas perdamaian kami tidak ada gitu. Soal Wawan mungkin hari ini diperiksa gimana? Wah, mungkin hari ini diperiksa ada kesulitan Kak ditanyakan oleh penyidik atau seperti apa? Tidak ada kesulitan kita. Bentar, wawa dulu. Masih dari tadi udah. nggak ada kesulitan. Alhamdulillah lancar. Ada berapa pertanyaan mungkin tadi? 23 kayaknya dah. Ya, 25. Seputar apa aja sih mungkin yang ditanyain? Ya, pusing kalau diniin ya enggak. Pokoknya itu. Tapi Wawa menyangka nggak sih, kan ini kan awal mulai kan karena donasi terus makin kemana-mana, apalagi saling melapor, somasi gitu. Ya nggak nyangka aja. Ya sebenarnya kita kan merasa sakit hati lah. Istilahnya kita udah dibantu dengan Mbak Novi awalnya, tapi kenapa dijatuhkan juga gitu. Dengan hujatan, dengan statement dia, dengan story dia. Berarti intinya masih sakit hati ya sama Teh Novi. Ya masih lah. Udah, jangan dibahas. Sabar Mbak, belum. Udah. Mungkin untuk kondisi Agus buat Istrinya Mas Agus mungkin kondisi sampai sekarang kondisi seperti kesehatannya apa? seperti apa mungkin? Kesehatannya alhamdulillah baik. Yang penting dia nggak dengar berita-berita macam-macam. Oh, berarti dihindari dari berita-berita. Iya, saya udah hindari. Tapi soal menerima ejekan langsung itu gimana sih? Tadi mungkin Masnya kan bilang katanya keluarga udah mengalami ejekan dari orang-orang sekitar. Iya, Maksudnya tetangga secara mungkin, verbal ya. atau gimana? Mungkin kan menerima ejekan nih, menerima dari ejekan tadi kan orang-orang garis segala besar. macam. Mungkin ejekannya dalam bentuk Ejekannya verbal secara atau verbal. Kalau memang ada netizen yang orang lainnya mengejek Agus ya, kita abaikan saja. Yang terpenting kita fokus pertama adalah melakukan pengobatan dan perawatan kepada Agus itu. Keluarga sudah mengabaikan entah dihujat apa, kita tetap fokus. Tujuan kita melakukan pengobatan agar Agus bisa sembuh kembali. Itu aja. ya memberikan kekuatan untuk Agus. Kan banyak yang menghujat nih, gimana sih dari pihak keluarganya sendiri nih untuk meyakinkan Agus kalau yaudah jangan dengerin Ya kita, saya jangan tetap bilang Gus semangat, abaikan itu aja. Karena walau gimana hidup kita tetap berjalan. Walaupun Agus nggak bisa melihat, tapi dia tetap punya berhak untuk hidup. Mas, dari saya berarti untuk saat ini pengobatan keluarga memutuskan untuk menggunakan bantuan. Bang Fahad sama Betul. donatur. Betul. Jadi kita tidak sama sekali menggunakan uang dari Novi itu. Tidak sama sekali uang yang sudah di Novi. Biarin kita fokus untuk pengobatan dan perawatan dari Pak Farhad dan Pak Krisnamurti. Ya kita lagi menyiapkan paspor. Nanti tunggu dulu. Bulan depan atau mungkin gimana? Secepatnya, satu segera. grup akan ikut menemani Agus kah atau beberapa orang saja? Ya nanti kita lihat dulu siapa yang pastinya penasihat hukum dan keluarganya akan ke sana.
Mas, maaf mengulangi lagi, mungkin tadi kan terima ejekan dari orang sekitar, maksudnya tuh dari Perba secara langsung atau gimana? Tetangga mungkin, tetangga kan tadi Langsung sempat ada, bilik, langsung ada. ke rumahnya gitu. Mungkin ingat nggak kata-kata yang disampaikan oleh tetangga itu persisnya seperti apa? Sedikit aja Kak. Maksudnya ada dari tetangga Ya kan mungkin ada tetangga yang bisik-bisik omongin di belakang, terus nyampe ke Kalau keluarga. dari tetangga saya alhamdulillah enggak ya, karena mereka tahu inti niat baik saya. Dari awal saya belum terima donasi sama sekali, belum kenal Nopi, saya sudah bantu Agus, itu aja. Jadi mereka nggak ada masalah sih. Kalau tetangga saya, teman saya juga ya, kalau di luar sana saya justru yang mencibir itu yang nggak tahu gitu, yang nggak tahu permasalahannya. Tapi kan yang tahu lingkungan saya, karena memang mereka tahu saya bantu Agus, niatnya lillahi ta'ala, itu aja. Berarti lingkungan aman ya, nggak ada. Lingkungan untuk tetangga saya alhamdulillah aman, tapi anak-anak saya yang masih kecil-kecil yang suka, ya biasa deh namanya kecil kan, itu aja. Intinya Novi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ya, karena dia sudah mengambil haknya, yaitu haknya milik Agus sendiri. Oke. Kita tunggu proses hukumnya. Oke.